Pak Susilo bertaubat, Pak. Bang Edis, kapan saya dibaptis nih? Begini Pak Susilo, kalau memang Pak Susilo itu niat sungguh-sungguh, tidak pansos, ya, tidak mencari muka, saya pengen gini loh Pak Susilo. Selama ini, bahkan saya sudah dikirimi video Anda kan mengupload video kan? Nah, di uploadan video Anda itu, Anda sudah mengakui bahwa yang saya paparkan tentang agama Islam itu merupakan kebenaran. Dan kebanyakan orang-orang Islam yang naik itu hanya marah-marah dan kejang-kejang saja. Anda akui itu kan di video Anda kan? Saya mengakui. Nah, kalau yang saya paparkan itu adalah kebenaran, lantas apa yang membuat Anda enggan untuk meninggalkan agama Islam? Sudah kurang bagaimana lagi bukti-bukti yang saya paparkan? Oke Bang, ini saya mau bertanya ini Bang. Apa? Silakan. Saya mau pertanyaan dulu. Oke Bang. Sebelum saya bertanya ya Bang, saya dari awal sebenarnya saya ini pengen diskusi Bang, bukan debat saya. Kalau diskusi Bang, berarti kita tuh mencari titik temu. Kalau berdebat itu mencari kalah menang Bang. Saya nggak mau itu ya, apalagi tahu lah Tidak saya ada. ini. Begini Bang, ini saya harus mohon maaf ini karena sering-sering saya potong. Mohon maaf, bukan berarti saya agak-agak sedikit bagaimana. Gini ya. Tidak akan ada titik temunya Bang antara Islam dan Kristen. Nggak ketemu. Sekarang itu kita membuktikan yang mana yang benar. Kita jangan munafik Bang. Begitu loh. Dan itu bukan merupakan sebuah disintegrasi. Itu bukan merupakan sebuah perpecahan begitu loh. Ketika Islam mengatakan Kristen itu salah dan Kristen mengatakan Islam itu salah, itu nggak masalah. Itulah memang apa adanya begitu loh. Tapi hubungan kita sebagai warga negara tetap utuh begitu loh. Ya, nah itu pasti Bang. Maksud seperti ini Bang. Setelah saya ini mendalami Bang, bukan berarti apa ya? Ya itu mendalami agama ya. Justru ini Bang. Kalau siapapun, mau itu kiai, mau ustadz, mau habib, mau itu pendeta, mau pastor ya, kalau dia itu istilahnya mengunggulkan agamanya, itu justru itu yang salah Bang. Soalnya di dalam Islam sendiri itu kan rahmatan lil alamin. Di dalam Kristen itu cinta kasih sesat dengan sama kan gitu. Seharusnya Sebentar ini oke, saya tanggapi dulu satu persatu ini. Anda mengatakan Anda mendalami. Saya tanya, sejauh mana Anda mendalami sejak kapan? Oke, gini Bang, saya mendalami seperti ini. Ternyata Bang, agama itu Bang, yang saya tanya satu. apa, yang dijawab apa? Enggak, begini, kita itu perlu menguji klaim seseorang. Ketika Anda mengatakan Anda mendalami pertanyaan saya, Iya. kapan Anda mulai belajar agama? Saya mendalami setahun terakhir Bang. Kalau sebelumnya Begini, Anda baru setahun kan? setahun mendalami ini ya. Saya 13 tahun Bang. Enggak masalah waktu Bang. Yang penting itu kita paham konsepnya beragama. Ada satu pepatah begini Bang. Orang yang baru mengangkat pedang, janganlah bermegah-megah diri dengan orang yang sudah menggantungkannya. Ini Anda ini ibarat anak kemarin sore bagi saya. Kenapa Anda mengajari saya? Bagaimana mungkin Anda baru berlatih main pedang, Anda bermegah gantungkan pedangnya? Oke, saya. Kita langsung ke pertanyaan saja ya, biar paham nanti, biar tahu lah. Semuanya orang biar tahu ya. Oke ya. Ini Bang, masuk ke ini sebenarnya di agama apapun tuh ada Bang. Tentang Trinitas kalau di Islam itu wasilah ya. Saya ini dulu di Yohanes 14 ayat 6 ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Berarti ini Bang, yang jika kita itu ingin ketemu Allah Bapa, berarti kita harus melalui manusia, melalui Yesus atau melalui manusia yang berjasad.
Kan gitu. Alamatnya Allah Bapa, alamatnya Roh Kudus. Berarti ini kan ada manusia yang hidup yang bisa kita temui, Bang. Kalau di ayat ini, Bang. Itu satu ya, Bang. Itu di ayat Yohanes ya, Bang ya. Kemudian di ayat di surah Al-Kahfi, Bang. Ini di Al-Qur'an ya, di Al-Kahfi. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Maka dari itu, Bang, saya membaca di Alkitab ini, kemudian di Al-Quran, untuk ketemu dengan Tuhannya itu wajib melalui manusia yang hidup. Itulah sebagai titik koordinat atau kiblatnya atau alamatnya Tuhan itu manusia yang hidup. Itu, Bang, yang saya pahami konsepnya. Baik. Itu, Bang. Baik, sekarang kita bandingkan ya. Benar yang di dalam Yohanes, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke. Nah, kemudian Anda membuat perbandingan di dalam agama Islam bahwa untuk bertemu dengan Allah atau untuk menggapai kebenaran di dalam agama Islam itu dengan melalui Muhammad. Betul? Sekarang bukan, Bang. Sekarang bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu 1500 tahun yang lalu. Setelah beliau sudah meninggal, itu ada penggantinya. Saat ini itu ada manusia pembawa Roh Kudus, pembawa Rasulullah, pembawa Atman, pembawa Buddha Maitreya. Sekarang ini ada, Bang. Itu satu orang yang sama. Itu. Makin berat kita ya? Ini kayak begini. Nah ini makanya gini, Bang. Sama, Bang. Di apa namanya, di agama Kristen ya sama. Kalau sekarang ini tidak ada manusia pembawa Roh Kudus, tidak akan mungkin ketemu Tuhannya, Bang. Kalau Yesus sudah meninggal, Bang, nggak bisa lagi menolong. Begini Pak Susilo, kita itu kalau berbicara, kita itu harus punya dasarnya, ayatnya. Tadi Anda mengatakan bahwasanya di dalam surat Al-Kahfi dikatakan demikian. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6 tadi dikatakan demikian. Saya cuma mau bilang begini, Bapa yang diberitakan oleh Yesus itu tidak sama dengan Allah yang diberitakan Muhammad. Kalau Allah yang diberitakan Muhammad itu adalah Tuhan negeri Mekah. Bukan, Bang. Bukan. Kalau ada Al-Quran nggak di situ? Kalau abang itu memahami saya itu Islam seperti kebanyakan, iya gitu, Bang. Kalau saya bukan, saya kok berarti Anda tidak percaya dengan Al-Quran. Saya itu berbeda dengan Islam yang lainnya. Oke, pertanyaan saya simpel. Apakah Anda percaya dengan Al-Quran? Al-Quran Qadim, Bang. Al-Quran itu ada dua ya, Bang. Al-Quran yang tersirat sama Al-Quran yang tersurat. Ya. Gini. Jadi yang Al-Quran yang dari Al-Fatihah sampai Anas itu ya, yang dikeluarkan, dicetak, diresmikan oleh lembaga resmi di Indonesia dari Departemen Agama, itu Anda percaya nggak? Itu hanya sebagai mencocokkan saja, Bang. Bukan itu pertanyaan. Saat Anda percaya nggak itu? Nah kan ini yang ditanya itu. Pertanyaan saya bukan itu, Pak Susilo. Yang saya tanya, apakah Anda percaya dengan buku itu? Kalau itu, saya itu percaya Al-Quran, percaya Injil, percaya Zabur, percaya Taurat, itu wajib, Bang, di dalam rukun iman. Bukan, itu. Begini Pak Susilo, biar kita ini jangan bertele-tele. Saya pengen kita ini ngomongnya itu, kan tadi Anda mengatakan kita pengen diskusi, betul? Iya, diskusi. Oke. Pertanyaan saya simpel. Percayakah Anda dengan Al-Quran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia? Percaya. Oke, stop. Jadi kita percaya ya. Anda sudah katakan Anda percaya ya. Percaya. Maksudnya Anda percaya, begitu. Ya, percaya. Nah, di dalam kitab itu disebutkan bahwa telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah punya anak, betul? Aduh, Bang. Nah, macet. Ini, Bang. Kan?
gini. Ajarannya tuh beda. Begini Pak Susilo, sedikit gini. Yang diajarkan oleh Al-Quran bahwa Allah tidak punya anak. Sedangkan Bible berbicara bahwa kami itu adalah anak-anak Allah, anak-anaknya. Ini Bang, Bagaimana itu mungkin dimensional kita Bang. bisa ketemu? Sekarang yang Bang. jadi masalah, marilah kita ungkapkan apa adanya. Jangan kita ketemukan, memang nggak ketemu. Itu seperti minyak dan Itu air, nggak bakal dimensional, ketemu, Bang. nggak bisa bersatu. Itu dimensional Bangku, itu dimensional. Itu dimensional, bukan ya itu tadi bedanya ya yang bisa masuk Trinitas kan itu toh Bang. 1 3 dalam 1 yaitu dimensional. Bang, Bukan, Trinitas jangan itu bedakan. Trinitas itu Jasad berbicara dan mengenai disamakan. Bapa yang mengutus Yesus, kemudian Firman yang menjadi manusia, dan Roh Kudus yang menyertai orang-orang yang percaya. Di dalam Islam, Roh Kudus. apakah Muhammad itu disebutkan seperti Yesus? Apakah dia bangkit? Apakah dia masuk kepada hidup yang kekal? Muhammad itu pernah menjadi seorang rasul yang 1500 tahun yang lalu, termasuk Yesus, termasuk Nabi Isa itu sama-sama pernah menjadi rasul lah Bang. Pernah Bukan, menjadi pertanyaan- rasul, kita hanya percaya. Itu bangkit. Sebentar, tadi terputus Bang, gimana? Tadi terputus. Apakah Muhammad Terputus itu tadi. Gimana? bangkit? Bangkit? Ya udah enggak. Ada penggantinya Bang. Enggak ada Kita hidup nggak lagi, bicara enggak ada. penggantinya. Termasuk Yesus, Nabi Kita nggak bicara penggantinya. Muhammad dikatakan bangkit, tidak bangkit atau meninggal di kuburan. Anda mengikuti Muhammad kan? Iya betul. Ya sekarang tidak toh Bang. Orang mati nggak bisa diikuti Bang. Nggak bisa diikuti. Mengikuti itu orang yang hidup. Kalau mengikuti Berarti nggak, Anda kita nggak bukan bisa. pengikut Muhammad. Bukan mengikut toh. Mengikuti itu berarti Anda bukan namanya pengikut mengikuti, Muhammad Bang. ya. Berarti sebentar, saya dengarkan dulu. Namanya mengikuti. Kita harus ada di belakangnya. Yang diikuti ada di depannya Bang. Bukankah Kita itu yang mengikuti Yesus nggak dilakukan bisa. oleh umat Muslim? Oke, Anda sholat nggak? Saya kan Sebentar, Anda sholat begini-begini nggak? ya itu rahasia saya Bang. Makanya saya berbeda Kalau dengan yang rahasia-rahasia lain. ya susah. Oke lah, baiklah. Kalau rahasia-rahasia kita jadi nggak jelas, Pak Susilo. Gini, saya pengen tahu Islam Anda itu yang seperti apa ini, Pak Susilo. Kalau Anda main rahasia-rahasia, bagaimana kita mau mengungkapkan kebenaran? Oke Bang, gini aja. Kita masuk ke yang tadi ya Bang. Yang Sebentar. Alkitab garis 16 tadi saya. Bagaimana kita mau mengungkapkan kebenaran kalau main rahasia-rahasiaan? Kalau itu syariat Abangku, itu syariatnya. Kita Anda begini-begini? berbicara di Anda begini-begini nggak? hakikat Bang. Begini-begini nggak? Apa tuh? Begini-begini yang apa itu? Ketika sholat Yang apa begini-begini. itu Bang? Oh, sholat itu bukan nggak harus seperti itu Bang. Sholat itu hanya media untuk mengingat. Yang ditanya Anda begini-begini malah sholat. Susah. Iya, pansos saja sepertinya dia, teman-teman ya. Banyak, saya tahu teman-teman. Banyak yang kesini itu pansos. Saya tahu. Tapi kita coba dulu ya. Kita coba menggugah pikiran dia. Siapa tahu nanti ya. Dia tergugah pikirannya untuk mengenal kebenaran. Tidak masalah ya. Memang beginilah. Selalu ada resiko begitu dalam setiap tindakan kita. Begitu ya. Sekalipun dia mau pansos begitu ya, itulah resikonya begitu. Ya, silakan.